Asal-usul Nephilim dan malaikat jatuh. Menurut kitab Henokh, pada zaman kuno, ketika anak-anak manusia mulai bertambah banyak di atas bumi, lahirlah perempuan-perempuan yang cantik dan elok rupa. Pada masa itulah terjadi pelanggaran besar, bukan oleh manusia, melainkan oleh para malaikat surga. Mereka disebut para penjaga, watchers, malaikat-malaikat yang turun untuk mengawasi umat manusia. Namun ketika mereka melihat anak-anak perempuan manusia, hati mereka dipenuhi nafsu. Mereka saling berkata, "Marilah kita memilih istri dari antara manusia dan memperanakan anak-anak." Pemimpin mereka adalah Semi-Azaz. Ia takut menanggung dosa sendirian, maka ia mengikat 200 malaikat dengan sumpah bersama di puncak Gunung Hermon. Mereka bersumpah untuk tidak mundur, apapun akibatnya. Sejak saat itu, mereka disebut yang terkutuk. Para penjaga turun ke bumi. Mereka mengambil istri masing-masing menurut pilihannya. Para perempuan itu mengandung dan melahirkan raksasa-raksasa besar yang disebut Nephilim. Tinggi mereka sangat luar biasa, dan kekuatan mereka melampaui manusia. Raksasa-raksasa itu melahap seluruh hasil bumi. Ketika manusia tak lagi mampu memberi makan mereka, Nephilim mulai memakan manusia. Mereka berdosa terhadap binatang, burung, reptil, dan ikan. Mereka saling memakan daging dan meminum darah satu sama lain. Maka bumi dipenuhi darah, kekerasan, dan kejahatan. Namun kejahatan tidak berhenti di situ. Para malaikat jatuh mengungkap rahasia surga yang terlarang. Azazel mengajarkan manusia membuat pedang, pisau, perisai, dan baju zirah. Ia memperkenalkan perhiasan, logam, kosmetik, dan seni memperindah mata, sehingga manusia tersesat oleh kesombongan. Semjaza mengajarkan sihir dan mantera. Armaros mengajarkan pemecahan kutuk. Barakijal mengajarkan tanda-tanda bintang. Kokabiel, konstelasi langit. Syamsiel, tanda-tanda matahari. Sariel, perjalanan bulan. Karena ajaran-ajaran ini, manusia jatuh ke dalam perzinahan, kekacauan, dan kefasikan besar. Dan bumi mengajukan tuntutan kepada surga. Melihat semua itu, para malaikat kudus, Mikael, Uriel, Rafael, dan Gabriel berseru kepada Yang Maha Tinggi. Mereka melaporkan apa yang dilakukan para penjaga dan kehancuran yang dibawa oleh Nephilim. Maka Tuhan mengeluarkan penghakimannya. Uriel diperintahkan untuk memperingatkan Nuh agar ia diselamatkan dari air bah yang akan memusnahkan bumi. Rafael diperintahkan mengikat Azazel, melemparkannya ke padang gurun Dudael, menutupinya dengan batu-batu kasar hingga hari penghakiman, karena darinyalah semua dosa berasal. Gabriel diperintahkan menghancurkan anak-anak para penjaga agar para raksasa saling membinasakan, dan Mikael diperintahkan mengikat Semi-Azaz dan para malaikat jatuh lainnya, menahan mereka selama 70 generasi hingga mereka dilemparkan ke jurang api pada akhir zaman. Ketika raksasa-raksasa itu mati, roh-roh mereka tidak naik ke surga. Mereka tetap berada di bumi sebagai roh-roh jahat yang menindas, menggoda, dan menyesatkan manusia sampai hari penghakiman. Henokh, orang benar, diutus untuk menyampaikan hukuman ini. Para malaikat jatuh memohon agar Henokh menjadi perantara mereka. Namun doa mereka ditolak karena mereka mengetahui hukum surga dan tetap melanggarnya. Air bah pun datang, bumi dibersihkan, dan kejahatan yang berasal dari pelanggaran surga dihapuskan. Inilah asal-usul Nephilim dan malaikat jatuh menurut kitab Henokh. Kisah terlarang tentang batas yang dilanggar dan dunia yang hampir binasa karenanya.